Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perlahan kelopak mata Hana mulai terbuka ketika tirai jendela kaca yang tersibak meloloskan cahaya matahari menerpa wajahnya. Tubuhnya menggeliat pelan demi mendapatkan posisi berbaring yang nyaman. Sisa lelah itu masih terasa, meskipun semalam ia dapat tidur dengan nyenyak. Tetapi dengan melihat dua malaikat kecil yang terbaring di sisinya menciptakan senyum bahagia. "Anak-anakku," ia menciumi kening kedua anaknya dalam, lega sekaligus bahagia. Ketakutan yang selama 2 hari mencekiknya telah sirna. Pandangannya kini terarah kepada wajah teduh yang masih terlelap. Hana menyibak selimut dan beranjak turun dari tempat tidur. Ia menjatuhkan tubuhnya di sisi suaminya dengan sangat hati-hati agar tak membangunkannya. Dipandanginya, wajah itu lekat, mengagumi setiap bagiannya. Hidung yang mancung, dagu terbelah, dan bulu-bulu halus di sekitar wajah. Ia baru tersadar betapa beruntungnya seorang Hana Cabrera memiliki seorang suami sesempurna itu. Entah sadar atau tidak, tangan Hana terulur menyentuh wajah itu, membelainya dengan lembut, lalu dengan dorongan perasaan yang begitu sulit ia kendalikan, bibirnya telah terbenam di kening suaminya dalam dan lembut. "Selamat pagi, suamiku." Dengan malu-malu ia berbisik pelan. Berharap Evan tak mendengar bisikan mesra itu, lalu kemudian beranjak bangun dari tempat tidur. Namun baru satu langkah, tangannya telah ditarik hingga terjerembab dan jatuh di dalam pelukan suaminya. Hana terkejut, bulu matanya bergerak dengan lucu ketika beberapa kali. "Selamat pagi juga, istriku," ucap Evan dengan senyum mengembang. Kelopak mata Hana melebar, pipinya memerah, merinding sekaligus geli mendengar bisikan itu. Kau sedang pura-pura tidur ya?" "Tidak, aku benar-benar tidur. Kaulah yang sudah membangunkanku. Apa kau tidak tahu kalau aku sangat sensitif dengan sentuhan?" Rasanya Hana ingin menghilang saat itu juga karena rasa malu, ingin bangkit, namun tangan Evan begitu kokoh melingkar di pinggangnya, tak memberinya celah untuk melepaskan diri. "Kau tadi mengusap wajahku seperti ini." Tangan Evan terangkat, membelai wajah Hana, menelusuri dari kening, pipi, dagu, hingga bibir. Seperti yang dilakukan Hana tadi kepadanya. "Lalu menciumku seperti ini." Evan membenamkan ciuman di kening, lalu menatap wajah merona bak udang rebus itu. "Aku tidak tahu kalau Hana Cabrera yang galak bisa semanis ini." Apa kau sedang mengejekku?" "Tidak." "Kalau begitu, lepaskan aku mau mandi." Meskipun Hana berusaha untuk melepas pelukan itu, namun semakin erat Evan menjeratnya. Ia bahkan sudah berhasil menarik Hana hingga naik ke tempat tidur dan berbaring di dalam pelukannya. "Mau apa kau?" "Tidak ada, hanya memelukmu saja. Kau pikir kita bisa melakukan sesuatu saat anak-anak ada di sini?" ucapnya seraya merapikan anak rambut yang berada di sekitar wajah sang istri, menyelip ke belakang telinga. "Tentu saja tidak. Aku tidak mau mereka melihat sesuatu yang tidak pantas." Evan terkekeh lalu membelai pipi Hana dengan lembut hingga tatapan mereka saling bertemu. Keduanya seakan larut di sana. Evan mencondongkan wajahnya semakin mendekat hingga keduanya dapat saling merasakan hembusan nafas yang memburu. Saat kedua bibir itu hampir menyatu, tiba-tiba Evan tersadar.
Setidaknya kita harus memastikan tidak ada gangguan untuk itu, bisik Evan menatap Sky dan Star. Mami, Star mengulurkan tangannya sehingga Hana menyambutnya dengan senyuman, kemudian membawa gadis mungil itu ke pangkuannya dan memeluk melepas rindu. Hana menyentuh kening putrinya demi memastikan suhu tubuh yang semalam hangat. Syukurlah demamnya sudah turun. Masih dalam keadaan setengah sadar, pandangan Star berkeliling di setiap sudut ruangan, kemudian menatap Hana. Ia tersenyum setelah yakin benar-benar telah berada di kamar maminya, sebab semalam setelah memakan makanan kesukaannya di mobil saat dalam perjalanan pulang, ia kekenyangan dan tertidur hingga pagi menjelang. "Kenapa sayang?" tanya Hana membelai wajah putrinya. "Mami, aku sudah pulang. Dedi datang menjemputku." Hana memeluknya lagi seraya mengecup ubun-ubunnya. Sementara Sky yang juga baru terbangun langsung duduk di sisi maminya. "Mami tidak apa-apa kan?" tanya Sky polos sehingga Hana memeluk kedua anaknya bersamaan. "Tidak apa-apa, Nak. Mami baik-baik saja karena kalian sudah kembali bersama Mami," jawab Hana seraya mengecup kening anak-anaknya. "Apa Tante Galak itu menyakiti Mami? Apa dia memarahi Mami seperti memarahi Star? Dia itu jahat, Mami." Hana dan Evan saling melempar lirikan, tampak bingung mendengar ucapan kedua anaknya. Terlebih Sky dan Star menunjukkan ekspresi sedih. "Siapa yang kalian bicarakan?" tanya Evan penasaran. "Tante Galak yang semalam, Dedi." Sky memeluk maminya, seolah tak rela siapapun menyakitinya. "Tante itu bilang di hotel kalau aku dan Star tidak mau ikut dengannya, maka dia akan menyakiti Mami lagi. Dia akan menyiram Mami dengan air dan Mami akan sakit." Baik Evan maupun Hana terkejut mendengar penuturan Sky. Kini mereka mengerti mengapa Sky dan Star mau ikut dengan wanita itu. Cleo telah mengancam akan menyakiti Hana dan mereka tidak ingin maminya sedih. "Sky, Star, dengarkan Dedi." Bocah kembar itu menatap dedinya dengan intens. "Tidak akan ada lagi yang akan menyakiti Mami. Jadi lain kali kalau ada yang berkata seperti itu, cepat beritahu Dedi, karena Dedi yang akan menghukum mereka." Seketika mata Sky berbinar mendengar ucapan dedinya. Pikiran polosnya sedang menebak bahwa dedinya sudah memberi hukuman untuk si Tante Galak yang kemarin menculik mereka. Wanita itu bahkan memarahi Star dan memukul Sky. Apa Dedi juga sudah memberi hukuman untuk Tante Galak itu? Sky tampak sangat penasaran. "Diberi hukuman apa, Dedi?" Star ikut menanyakan dengan ekspresi yang sama seperti kakaknya. Evan tak segera menjawab, seperti sedang mencari jawaban yang tepat untuk diberikan kepada anak-anaknya. Tidak mungkin ia menyebutkan hukuman apa yang diberikan untuk Cleo kepada anak yang masih polos. "Memangnya apa yang kau lakukan pada Cleo?" tanya Hana ikut penasaran. Evan pun menarik nafas panjang. Soal urusan Cleo sudah ia serahkan sepenuhnya kepada Botak dan Evan tahu semengerikan apa laki-laki itu. Ia akan menjadi garda terdepan untuk melindungi keluarga Askara. Evan melirik Sky dan Star lalu menatap Hana dengan tersenyum. "Dedi menghukumnya dengan menyirami air seperti cara Mami menghukum Nyonya Ursula," jawab Evan membuat Hana melotot. Biur! Cleo seketika terbangun karena terkejut mendapat hadiah siraman selamat pagi. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya demi mengembalikan kesadarannya. Tampak seorang pria tanpa rambut berdiri tepat di hadapannya.
"Bangun, ini sudah pagi, kau sudah terlalu lama tidur," ucap botak dingin. "Tolong ampuni aku, Tuan. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Aku akan pergi dari kehidupan Hana dan anak-anaknya selamanya." "Dan kau pikir aku akan percaya?" "Percayalah, Tuan. Mereka sudah pernah memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu diri. Sekarang aku sendiri yang akan memastikan kau tidak akan pernah kembali dalam kehidupan mereka lagi." Cleo semakin gemetar. Ia telah menebak kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada dirinya. "Apa Anda akan membunuh saya?" Botak terkekeh, tetapi sangat menakutkan bagi Cleo. "Membunuhmu akan mengotori tanganku saja. Bukankah kemarin kau mau menjual nona kecil dan Tuan Muda Sky pada mafia? Bagaimana kalau sekarang aku yang menjualmu pada mafia?" "Jangan, Tuan, saya menyesali perbuatan saya." "Terlambat, sekarang bersiaplah. Beberapa jam lagi kau akan meninggalkan negara ini dan tidak akan pernah lagi bertemu dengan Nona Hana ataupun anak-anaknya." Dek, dek, dek.